Action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama Ibu Cici Marlina Rahayu. Ibu di sini akan mengajar IPA untuk kelas 9. Jadi nanti ketika kalian belajar IPA, kalian akan diskusi bersama Ibu. Untuk kali ini kita melanjutkan pelajaran dari guru sebelumnya, yaitu tentang tata surya. Nah, tapi sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu ingin berkenalan dulu dengan kalian dan akan mengabsen satu persatu. Murid A, murid B, murid C. Hadir semua ya. Selanjutnya silahkan kalian buka halaman 101 untuk melihat bab tentang tata surya. Nah, setelah kalian lihat, apa sih yang kalian tahu tentang tata surya? Adakah di sini yang tahu tentang tata surya? Ada? Kalau belum ada, kita bahas di sini bersama. Nah, tata surya itu adalah susunan benda-benda langit yang terdiri dari matahari. Ada matahari. Nah, ada planet, ada asteroid, ada satelit dan benda langit lainnya. Pernah kalian melihat matahari? Pasti pernah lah ya. Nah, matahari biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita nih. Nah, di sini matahari ini adalah pusat dari tata surya. Jadi pusat tata surya itu adalah matahari. Nah, matahari dalam kehidupan sehari-hari kita gunakan untuk apa biasanya? Untuk berjemur, untuk menjemur pakaian, untuk menjemur apalagi? Menjemur ikan asin atau hal lain sebagainya. Bahkan dalam spesifik besarnya, jadi matahari itu dipergunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya. Pernah nggak kalian ngelihat pembangkit listrik tenaga surya? Ayo, siapa yang pernah lihat? Kalau misalnya kalian lewat jalan tol atau lewat jalan raya, biasanya kalian menemukan panel surya yang bentuknya kotak seperti kaca. Itu mereka pakai tiang di bawahnya, terus atasnya itu ada panel suryanya. Nah, kalau kamu tahu, panel surya itu menyerap tenaga matahari loh. Jadi tenaga matahari diserap oleh panel surya. Nah, panel surya ini akan mengolahnya. Jadi dari energi panas akan mengubah menjadi energi listrik. Jadi energi listrik inilah yang dipakai untuk menerangi lampu jalan, atau bahkan dalam lingkup besar tenaga listrik ini bisa loh untuk memenuhi kebutuhan listrik di rumah kita. Nah, itu dari matahari ya. Nah, terus untuk anggota tata surya lainnya itu ada planet seperti ini. Nah, planet seperti ini. Nah, apa sih planet-planet yang kalian tahu? Ada nggak planet apa sih yang kalian tahu? Kita tinggal di mana sih? Planet apa namanya nih? Sering disebut juga planet biru. Ada yang tahu nggak? Kita pernah pelajari loh di SD. Atau mungkin kalian pernah mengolah ini atau mendiskusikan ini sebelumnya oleh teman kalian. Nah, kita tinggal namanya di planet Bumi. Kalau kalian mau tahu, kita sebutnya Bumi. Nah, planet Bumi ini ya adalah salah satu planet dari 8 planet yang ada di tata surya. Apa sih yang kalian tahu? Yaitu ada Merkurius pertama. Merkurius. Terus kedua apa lagi? Nah, Merkurius ini adalah planet yang paling dekat dengan matahari. Maka dia sangat panas sehingga tidak bisa dihuni oleh manusia atau oleh makhluk hidup. Nah, setelah Merkurius ada yang namanya Venus. Lalu ada Bumi. Nah, Bumi ini adalah planet yang kita tinggali nih. Bumi adalah planet ketiga dari matahari ya. Nah, setelah Bumi ada yang namanya Mars. Lalu Jupiter. Nah, di sini ada Mars nih setelah Bumi. Ada Jupiter yang sangat besar, dia planet paling besar. Ada Saturnus. Nah, Saturnus ini adalah planet yang mempunyai cincin. Nah, Saturnus, lalu ada Uranus dan Neptunus.
Jadi ada 8 planet yang ada di tata surya. Tadinya pada tahun 2000-an itu ada 9 planet, yaitu planet paling belakang atau planet ke-9 itu namanya adalah planet Pluto. Cuman planet Pluto ini sudah tidak lagi dinamakan planet atau dimasukkan ke dalam sistem tata surya. Kenapa sih Bu? Kok nggak bisa dia masuk lagi di tata surya? Nah, perlu kalian ketahui, si Pluto ini disebut planet kerdil oleh para ilmuwan. Jadi ilmuwan-ilmuwan di lembaga antariksa atau ilmuwan-ilmuwan di universitas itu meneliti si Pluto ini. Bu, kenapa si Pluto udah nggak masuk dalam tatanan tata surya? Nah, kenapa dia disebut dengan planet kerdil? Karena apa gitu kan? Karena si Pluto ini sudah tidak mengorbit pada garis edarnya. Nah, apa sih Bu orbit gitu kan? Ini adalah orbit. Nih, yang seperti kalian lihat ini adalah garis orbit. Jadi semua planet itu berevolusi mengelilingi pusat tata surya. Jadi mengelilingi matahari, ya. Nah, si Pluto ini udah nggak mengelilingi matahari, makanya dia itu udah nggak disebut dalam anggota tata surya. Jadi tuh dia tuh udah mengorbitnya tuh udah kemana-mana, udah nggak sesuai dengan garis edarnya. Nah, ini namanya garis edar nih. Jadi si Merkurius dia sesuai garis edarnya, si Venus sesuai garis edarnya. Makanya kenapa? Kok bisa sih mereka tidak bertabrakan? Karena mereka sama-sama masing-masing mempunyai garis edar. Sama nih kayak bumi. Bumi kita ini dia mempunyai garis edar atau dia berevolusi. Ada yang tahu evolusi bumi? Berapa lama waktu bumi itu berevolusi? Nah, sebanyak 365 hari atau sama dengan 1 tahun, ya. Jadi 365 hari bumi itu mengelilingi matahari. Ini namanya berevolusi. Nah, selain evolusi ada yang namanya rotasi. Oke, rotasi ini dia yang menghadirkan siang dan malam. Kok bisa Bu terjadi siang dan malam? Lihat di sini. Ini bumi, di sini matahari. Matahari itu selalu memberikan sinarnya ya, jadi dia nggak pernah redup atau dia nggak pernah mati. Nah, ketika sisi bumi yang menghadap matahari, dia itu akan mendapatkan panas sehingga akan terjadi siang. Nah, sedangkan sisi bumi yang membelakangi matahari, dia tidak mendapatkan sinar dari matahari, maka dia akan menjadi gelap atau yang sering kita sebut dengan malam. Bu, tapi kalau malam itu kok kita bisa terang? Nah, ada namanya anggota tata surya lain yaitu bulan. Ini dinamakan satelit, seperti itu. Oke, untuk next benda-benda bumi lainnya silahkan buat tugas kalian, dibuat, dirangkum. Apa aja sih benda-benda langit lainnya di tata surya? Nanti dikumpulkan minggu depan saat pertemuan pelajaran Bu Cici lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.